Ayo, sadar gak sih kalau ternyata selama ini setiap kali kita menulis, berjalan, atau mengangkat beban ataupun hal lainnya, kita itu sangat amat bergantung sama yang namanya kinerja otot. Kalian penasaran kan apa sih otot itu dan bagaimana sih mekanisme kinerja otot? Oke, aku kasih tahu ya. Jadi, otot itu adalah sebuah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang yang dilekatinya. Jadi, otot itu melekat pada tulang-tulang kita. Nah, hal inilah yang membuat tulang-tulang kita itu bergerak. Lalu, bagaimana sih cara otot menggerakkan tulang-tulang kita? Nah, hal ini itu karena adanya kontraksi dan relaksasi otot. Apa sih kontraksi dan relaksasi otot itu? Oke. Kontraksi otot adalah suatu keadaan di mana otot itu menegang dan memendek sehingga dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuh. Lalu relaksasi itu kebalikannya dong. Yap, betul. Relaksasi adalah suatu kondisi di mana otot itu memanjang kembali atau kembali memanjang, sama aja. Oke, jadi jangan sampai lupa dan jangan sampai tertukar ya. Kontraksi itu yang memendek, sedangkan relaksasi itu yang memanjang. Nah, otot yang membuat rangka bergerak itu adalah otot rangka. Otot dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot rangka atau otot lirik, otot polos, dan juga otot jantung. Lantas, apakah perbedaan antara ketiga otot ini? Mari kita simak tabel berikut. Tiap-tiap tipe otot memiliki fungsinya masing-masing, namun yang paling utama ialah untuk menciptakan gerak. Selain itu, otot juga berperan penting untuk menyusun postur tubuh, membantu stabilitas sendi, dan juga memproduksi panas tubuh. Otot tersusun atas rabut atau filamen-filamen yang tersusun atas miofibril. Nah, sebelum membahas mekanisme kerja otot, kamu perlu tahu dulu bahwa di dalam miofibril terdapat dua protein utama, yaitu aktin yang membentuk filamen tipis dan miosin yang membentuk filamen tebal. Kamu tahu nggak di mana letak aktin dan miosin? Mereka ada di dalam sarkomer, yaitu unit fungsional terkecil dari otot. Selain aktin dan miosin, sarkomer memiliki daerah lain di dalamnya. Ada 4 daerah, pita I yang hanya memiliki aktin di dalamnya, pita A yang memiliki aktin dan miosin sekaligus, lalu zona H yang hanya memiliki miosin saja, dan garis Z yang merupakan penghubung antar sarkomer. Mekanisme kontraksi otot paling umum dijelaskan dalam teori sliding filament yang dikemukakan oleh John Hanson dan Hal Huxley pada tahun 1950. Nah, saat kita ingin bergerak, otak akan mengirimkan sinyal ke sel otot melalui perantara asetilkolin yang menyebabkan suatu potensial aksi. Nah, potensial aksi akan menyebabkan masuknya ion kalsium yang akan berikatan dengan troponin, salah satu protein aktin yang mempengaruhi tropomiosin. Kemudian, konformasi aktin akan berubah dan mengekspos binding site miosin. Nah, mula-mula ATP akan berikatan dengan kepala miosin. Kemudian, ATP akan dipecah menjadi ADP dan fosfat yang menyebabkan kepala miosin berubah menjadi posisi siap untuk mengikat aktin. Nah, saat konformasi aktin berubah dan kepala miosin dalam posisi siap, dapat terjadi sebuah cross bridge di antara kedua filamen tersebut. Dan kemudian, kepala miosin akan berikatan dengan aktin. Nah, saat inilah sebuah kontraksi otot terjadi. Selanjutnya, yakni saat relaksasi, ikatan ADP dan fosfat akan dilepaskan yang menyebabkan kepala miosin terpisah dari cross bridge dan kembali ke konformasi awal. Tahapan-tahapan ini akan dilakukan secara berulang membentuk sebuah siklus. Gabungan kerja antara otot dan tulang akan menghasilkan suatu gerak. Secara umum, gerak pada tubuh manusia dapat dibedakan menjadi gerak sinergis dan antagonis. Gerak sinergis adalah gerakan yang melibatkan beberapa otot untuk melakukan suatu gerak tubuh yang selaras. Contohnya adalah gerakan yang dilakukan oleh kelompok otot pronator dan supinator. Sedangkan gerak antagonis adalah gerakan yang melibatkan beberapa otot untuk melakukan suatu gerak tubuh yang berlawanan. Contohnya adalah gerak
abduksi, aduksi, depresi, elevasi, ekstensi, dan fleksi. Setelah mengetahui pengertian dan mekanisme kerja pada otot, kalian juga perlu tahu nih, gangguan-gangguan apa aja sih yang dapat menyerang sistem otot. Nah, yang pertama itu ada otot terkilir. Terkilir atau biasa disebut dengan keseleo merupakan cedera yang terjadi pada ligamen yang merupakan jaringan penghubung tulang pada sendi. Nah, biasanya penyebab terkilir karena adanya aktivitas fisik yang berat dan kurangnya kehati-hatian dalam melakukan aktivitas. Nah, gejala yang timbul akibat terkilir ini bisa berupa pembengkakan, terus rasa nyeri dan memar pada bagian yang terkilir. Terus, nah yang kedua itu ada kram. Suplai darah yang tidak mencukupi bisa menjadi salah satu penyebab kram otot. Ketika pembuluh darah yang bertugas mengalirkan darah ke kaki mengalami penyempitan, kamu akan merasakan sakit yang mirip dengan kram. Nah, kekurangan mineral seperti magnesium, kalsium, dan kalium juga bisa memicu terjadinya kram otot. Nah, yang ketiga itu ada nyeri otot. Nyeri otot dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit yang mendasari, contohnya meliputi olahraga, terlalu lama duduk atau berbaring, terus melakukan aktivitas fisik yang baru untuk pertama kalinya, terus keseleo, dan otot tegang. Like real